wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Al-Suah Surabaya, Ustadz Dimas Iqbal SPDI, yang terhormat Ustadz Ahmad Arkom selaku pemateri parenting pada pagi hari ini, yang kami hormati para Ustadz Ustadzah guru pengajar SMP IT Al-Suah Surabaya, dan yang kami hormati ayah bunda jenjang 7 SMP IT Al-Suah Surabaya. Alhamdulillah, Alhamdulillah adalah suatu kalimat yang harus kita ucapkan pertama kali, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat, insya Allah, dan kita doakan semoga ke depan jaringan kita tetap stabil sehingga bisa mengikuti dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat jasa beliau, berkat perjuangan beliau, kita pada saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjut di acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Al-Suah Surabaya. Acara yang keempat sosialisasi dari bidang kurikulum. Acara yang kelima sosialisasi program jenjang 7. Dilanjut acara selanjutnya yakni materi dari Ustadz Ahmad Arkom. Kemudian acara selanjutnya acara yang ketujuh yakni sesi tanya jawab, diakhiri nanti dengan penutup strip doa. Baik, mari kita awali pembukaan pada acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya, kepada ayah bunda yang tidak ada kendala jaringan, mohon dengan sangat untuk bisa mengaktifkan kamera ayah bunda. Dan yang mungkin baru bergabung, format nama pada Zoom pada kali ini kelas spasi nama Ananda spasi nomor absen. Baik, acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini dibacakan oleh Ananda Fawaz kelas 7D. Cek Mas Fawaz. Ya Ustaz. Baik, silakan Mas Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah.
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Barakallah, jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Mas Fawaz yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi membuka pintu-pintu berkah kepada kita di pagi hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ayah bunda sekalian, yang tidak ada kendala dengan jaringan, mohon untuk mengaktifkan kamera. Dilanjut ke acara yang ketiga, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Al-Uswah Surabaya kepada Ustadz Dimas Iqbal, SPD, kami haturkan. Sebelumnya kita sapa dulu, cek Ustadz Iqbal. Assalamualaikum, Ustaz. Terdengar ya suaranya? Oke, Ustadz, terdengar. Monggo, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah, pimpinan dan juga tim kelas 7 SMP IT Al-Uswah Surabaya. Yang saya hormati ayah bunda, orang tua, wali murid kelas 7 SMP IT Al-Uswah Surabaya. Pertama-tama senantiasa kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini ayah bunda sekalian, Ustadz Ustadzah, kita bisa bertemu secara virtual dalam agenda parenting kelas 7 untuk mengawali kegiatan pembelajaran di semester 2. Yang kedua, sholawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan terus kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ayah bunda sekalian, bisa dibantu mute, Ustaz? Oke. Ayah bunda sekalian, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda sekalian yang sudah hadir di agenda parenting pagi ini. Dan kita doakan semoga ayah bunda yang lain yang belum bisa hadir atau belum hadir sekarang agar dimudahkan dan bisa untuk segera join di forum pagi ini. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita memasuki semester 2 di tahun ajaran 2021-2022. Kemarin kita sudah mengawali dengan kegiatan reorientasi
siswa kelas 7, di mana di situ siswa-siswa kita bekali dengan standarisasi yang ada di SMP ITI Al-Aswa Surabaya. Mulai dari seragam, ya, kemudian penampilan, kemudian kriteria kenaikan kelas, dan seterusnya. Insya Allah semuanya sudah tersampaikan kepada anak-anak dan sudah mulai kita jalankan di dalam kegiatan KBM sehari-hari. Nah, ya Bunda sekalian, harapannya di pagi hari ini nanti juga kita akan menyampaikan program-program, lalu mungkin standarisasi budaya yang ada di SMP ITI Al-Aswa Surabaya kepada orang tua, ya, agar nanti bisa bekerja sama dan bersinergi, ya, dengan satu pemahaman yang sama, ya, agar anak-anak bisa semakin baik dan sukses, ya, dalam meraih cita-citanya selama berada di SMP ITI Al-Aswa Surabaya. Jadi harapannya, ya Bunda sekalian, dengan kegiatan parenting ini semakin menguatkan kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendidik dan membina Ananda agar tercapai cita-citanya. Ayah Bunda sekalian, selanjutnya ada 2 kegiatan besar, ya, yang kami dari sekolah mohon dukungan dan doanya kepada ayah bunda sekalian agar bisa berjalan dengan sukses dan sesuai harapan. Jadi yang pertama adalah adanya kegiatan PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 gelombang 2 yang saat ini sedang berlangsung pendaftarannya. Jadi kami mohon bantuan dari ayah bunda sekalian untuk bisa mensukseskan PPDB ini dengan cara menyebarluaskan info PPDB yang kurang 9 hari lagi ini ke keluarga, kerabat, ataupun rekan-rekan kerja, dan juga ke grup-grup yang berpotensi untuk bisa menjaring siswa dan pendaftar di PPDB gelombang 2 ini. Dan kami berharap tidak ada lagi yang ketinggalan info, ayah bunda sekalian, karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya, gelombang 1 kemarin, masih saja ada yang ketinggalan info, kemudian akhirnya ikut di gelombang 2 ini. Dan di gelombang 2 ini harapannya bisa tersebar secara merata, secara luas kepada orang tua SD yang memiliki anak-anak SD kelas 6 di lingkungan ayah bunda sekalian, ya, kemudian bisa mendaftar di SMP ITI Al-Aswa Surabaya. Masih ada waktu kurang lebih 9 hari lagi, semoga info PPDB ini bisa tersebar secara maksimal. Kami mohon bantuan ayah bunda sekalian, mungkin dalam beberapa hari, pekan ini, ya. Jadi nanti akan ada info PPDB, flyer yang di-share di grup sekolah, di grup kelas untuk bisa meneruskan ataupun membuat status, ya, ayah bunda sekalian, karena hal itu akan sangat membantu sekali kami dari sekolah untuk bisa menyebarkan info ini seluas-luasnya. Itu untuk kegiatan kita yang pertama, yaitu terkait PPDB gelombang 2, dan ini kuotanya terbatas, makanya kami mohon bantuan ayah bunda untuk bisa mensukseskannya juga. Lalu yang kedua, ayah bunda sekalian,
kami dari SMP ITI Alfa Surabaya sedang membuka ya, melaksanakan program wakaf pembebasan gedung untuk menambah satu kelas baru. Jadi insya Allah nanti gedung atau rumah yang akan dibebaskan itu akan digunakan untuk menambah satu kelas baru. Ya, tepatnya adalah gedung ini berada di belakang gedung Putri yang sekarang. Ya, jadi program wakaf ini dibuka dengan beberapa rincian seperti ini ya. Jadi 1 meternya dirupiahkan ya, diwakaf dengan harga 8,5 juta. Kemudian di ke bawah ada 0,5 meter, 1/4 dan 0,1. Ini apakah harus ini Ustaz? Tidak ya Bunda sekalian. Jadi kalau misalkan ya Bunda mau berwakaf di luar paket wakaf ini, insya Allah bisa. Nanti silakan ayah bunda sekalian bisa menghubungi CP yang ada, yaitu Ustadz Sultan. Insya Allah flyer ini juga akan kita share nanti ke grup-grup agar ayah bunda bisa ikut berpartisipasi. Jadi untuk program wakaf ini kami mohon dukungan dan juga doanya dari ayah bunda sekalian agar bisa segera terkumpul ya dan tertutupi kekurangannya, yaitu sebesar kurang lebih 800 juta ya. Nah, untuk gedung ini insya Allah akan dimanfaatkan juga oleh siswa-siswa kita nanti agar bisa lebih nyaman ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah sehari-hari. Jadi itu program yang kedua adalah program wakaf pembebasan gedung baru. Jika ayah bunda ada info, ada sasaran ya yang mungkin bisa berpotensi, monggo ayah bunda juga boleh memberikan saran dan ide kepada kami melalui CP yaitu Ustadz Sultan. Insya Allah 2 program itu ayah bunda sekalian yang kami berharap bisa mendapatkan dukungan, doa dan juga bantuan ayah bunda sekalian, yaitu terkait PPDB gelombang 2 dan juga program wakaf pembebasan gedung SMP ITI Alfa Surabaya. Besar harapan kami bisa segera terlaksana dan tercapai sesuai target. Mungkin itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah kelas 7 dan juga ayah bunda sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini menyimak dan mengikuti kegiatan parenting ini. Semoga kegiatan parenting ini bisa berkah dan bermanfaat menambah kebaikan kita ke depannya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustadz Iqbal. Sambutannya. Jadi ada 2 agenda besar di ayah bunda program kita, yakni yang pertama PPDB gelombang kedua, dan yang kedua yakni wakaf pembebasan gedung yang sekarang berada di belakang gedung Putri. Baik, acara selanjutnya yakni acara selanjutnya yakni sosialisasi dari bidang kurikulum yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Waka Kurikulum Ustadzah Sri Sumardiani. Kepadanya waktu kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Husain. Suara saya masuk? Masuk Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya, yang saya hormati Kepala Sekolah Ustadz
Ustadz Iqbal, serta kepala kelas 7, serta orang tua yang kami hormati. Hari ini kami mewakili bidang kurikulum akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum di semester 2 yang ada informasi-informasi dan kegiatan pembelajaran yang agak berbeda dengan semester 1. Apa yang akan saya sampaikan ini juga sudah saya sampaikan di kelas anak-anak kelas 7 di anak-anak. Langsung saja Bapak Ibu saya sampaikan karena waktu juga sudah siang ya. Sudah kelihatan Ustaz screen saya? Ampun. Oke, udah. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan KBM yang dilaksanakan di Al-Uswah, kehadiran siswa yang kita hadirkan sesuai dengan arahan dinas adalah 100% siswa mengikuti PTM dengan sistem yang kita buat 50% masuk apa? Jadi pergantiannya, mungkin kalau Bapak Ibu sempat melihat di sekolah negeri atau sekolah, mungkin ada sekolah swasta, yang mungkin shiftnya pagi dan siang. Nah, kalau di Al-Uswah ini shiftnya menggunakan hari, berdasarkan hari, bergantian masuk dari hari Senin sampai dengan hari, oh mohon maaf ini belum saya ganti, sampai hari Jumat nih yang benar. Dan untuk semester 2 ini ada sedikit perubahan yang kemarin pelaksanaan pembelajaran dimulai pada pukul 7.30, semester 1 ini dilaksanakan pada 7:15 dengan rangkaian seperti berikut Bapak Ibu. Dari jam 7.15 anak-anak akan melaksanakan upacara, ada bina kelas dan ada literasi yang akan diselenggarakan secara bergantian, dan di sini ada kegiatan mata pelajaran serta istirahat. Dan kepulangan Ananda yang di sekolah itu jam 11.15, yang di rumah adalah isoma, dan dimulai pembelajaran lagi di mapel keempat, dan ada setengah jam waktu yang kita alokasikan untuk Ananda murojaah ataupun menyelesaikan setoran hafalannya, karena perlu kami sampaikan Bapak Ibu, saat Ananda setor hafalan ini saat di rumah gitu, ketika belum setor, gurunya mencari, itu kadang tidak langsung terhubung sehingga waktunya itu kurang, sehingga kita alokasikan juga waktu di akhir pembelajaran ini untuk anak-anak menuntaskan, menyelesaikan hafalannya dan juga untuk digunakan murojaah. Untuk durasi waktu ini kita gunakan untuk waktu Senin sampai Kamis Bapak Ibu. Sedangkan untuk hari Jumat kita melaksanakannya ini agak berbeda. Yang berbeda mohon dipahami Bapak Ibu. Kalau tadi setelah mapel 2 ada istirahat, ini kita lanjut dengan mapel ketiga. Setelah itu Ananda pulang jam 10, kepulangannya jam 10.45. Karena apa? Karena mengingat ini hari Jumat dan anak-anak putra ini harus Jumatan, kalau waktunya 11.15 dikurang sehingga kita pulangnya kita agendakan jam 10.45. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan lagi terkait KKM atau kriteria ketuntasan minimal siswa di SMP IT Al-Uswah. Jadi ini adalah batas nilai KKM. Jadi untuk PAI itu 80 dan selain PAI itu 75. Dan nanti yang di rapot itu akan muncul rentang predikat Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan lihat ada A, B, C, dan D, ini rentangnya seperti ini. Jadi tidak akan sama untuk mapel PAI dan selain PAI di SMP IT Al-Uswah. Dan juga apalagi kalau panjenengan bandingkan dengan sekolah lain yang mungkin KKN-nya berbeda. Jadi seperti ini untuk KKM di SMP IT Al-Uswah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mencapai KKM tersebut, maka kita ada program namanya remedial. Jadi, siswa yang belum menuntaskan capaian nilai KKM, maka kita ada program remedial jika nilainya kurang dari KKM.
Jadi misal PAI masih dapat 75, maka Ananda dipersilahkan diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial. Selain itu, kita juga mengadakan pengayaan. Pengayaan itu bagi siswa yang nilainya sudah mencapai KKM. Misal matematika KKM-nya 75, Bapak Ibu. Nah, Ananda dapat 80, terus merasa kurang. Nah, ini kita fasilitasi yang namanya pengayaan. Untuk Ananda bisa mengikuti pengayaan tersebut kepada gurunya, dan nanti nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi kalau nilai Ananda yang awal itu 80, saat pengayaan dapat 90, maka yang akan kita gunakan masukkan di penilaian adalah 90, nilai tertingginya. Bapak Ibu, kegiatan remedial dan pengayaan ini akan kita laksanakan sebenarnya setelah adanya penilaian UH ataupun tugas. Jadi anak-anak yang UH ataupun tugasnya itu ada yang di bawah KKM dan di atas KKM, maka kita fasilitasi untuk dua hal ini setelah nilai itu muncul, terbit. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan kembali bahwa untuk melihat nilai, Bapak Ibu bisa mengakses Aslearning siswa. Jadi monggo tanya Ananda cara buka Aslearning-nya, karena akunnya punya akun Ananda, jadi masuknya juga pakai password-nya Ananda. Di sana ada kelas bina kelas. Kalau dibuka nanti ada nilai atau raport bulanan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai Ananda. Di sana nanti jika di bawah KKM sudah akan merah. Kadang 0, kalau 0 berarti Ananda belum melaksanakan. Kalau nilainya di bawah KKM, maka nanti juga akan terlihat merah. Dan itu monggo Bapak Ibu bisa saling kerjasama dengan kita untuk mengawalnya. Nah, Bapak Ibu, terkadang saat guru melaksanakan fasilitas remedial dan pengayaan, ini terkadang ada beberapa siswa yang saat itu tidak masuk, tidak hadir seperti itu. Maka dari itu kita fasilitasi di sekolah, ada nama programnya, ada nama program remedial yang kita akan laksanakan hari Sabtu setiap bulan sekali. Jadi di awal bulan nanti kita akan sampaikan kepada siswa yang belum memperbaiki nilai ataupun pengayaan. Jadi biasanya Bapak Ibu kita akan selain orang tua dan siswa bisa melihat nilai di rapor bulanan, nanti pihak sekolah melalui wali kelas akan menginfokan nama-nama siswa yang belum mengikuti remedial. Sehingga harapan kita nilai Ananda nanti saat di raport itu sudah bagus, tidak ada yang diharapkan kita seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk rangkaian penilaian kita sebagai berikut. Ada penilaian tugas, ada penilaian harian, dan ada nanti di akhir semester penilaian akhir tahun namanya. Kalau di tahun terakhir itu, kalau di semester 2 namanya penilaian akhir tahun. Untuk tugas ini akan dilaksanakan guru, jadi kita ini bukan PR nih Bapak Ibu. Biasanya feedback yang diminta dari guru-guru itu dijadikan sebagai nilai tugas, dan ulangan harian akan dilaksanakan setelah minimal terlaksana 1 bab. Sedangkan PAT ini untuk kelas 7 dan 8 insya Allah awal Juni nih Bapak Ibu, karena ada perubahan kalender dari dinas, ini belum sempat kami perbaiki, Yang jelas adalah awal Juni, kalau tidak minggu pertama, minggu kedua, itu pelaksanaannya. Ujian praktek dan ujian sekolah ini yang melaksanakan kelas kita. Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa penilaian akhir nanti syaratnya itu Ananda tuntas sudah tugasnya Bapak Ibu ya, tidak ada tagihan-tagihan tugas yang kosong. Terus yang kedua, tuntas juga ulangan harian. Jadi mohon dengan sangat mungkin Bapak Ibu nggih, kalau insya Allah anak SMP ini lebih mandiri nggih. Jadi tinggal mengontrol mungkin seperti itu, dan Bapak Ibu juga bisa melihat langsung mengontrol dari capaian nilai Ananda. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah beberapa hal terkait syarat-syarat kenaikan kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti.
Yang kedua adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKN, Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya untuk naik kelas, Ananda tidak boleh memiliki lebih dari 2. Jadi kalau 3 seperti itu, maka mohon maaf. Dan di SMP Al-Uswa sudah berjalan beberapa semester, jika di rapot Ananda ada nilai D saat rapotan, saat penerimaan raport, maka kita fasilitasi dengan semester pendek. Seperti itu. Yang ketiga adalah menambah hafalan Al-Quran sesuai target. Jadi nanti Bapak Ibu, target tiap siswa itu berbeda-beda karena saat masuk capaian hafalan yang didapat siswa juga berbeda. Yang keempat, yang jelas memiliki nilai baik untuk aspek kepribadian, kelakuan, kerajinan pada semester yang diikuti. Dan yang kelima adalah persentase kehadiran 90%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk presentasi kehadiran ini setiap pekan dan nanti kami akan menyampaikan ketidakhadiran siswa. Jadi kita karena Ananda ini tidak masuk nih daring. Jadi kita menghitungnya itu per mapel. Jadi nanti kita bagi kalau yang di rapot itu, dan setiap pekan orang tua akan kita berikan informasi terkait keaktifan siswa. Jadi ada beberapa siswa yang mungkin tidak mengikuti beberapa mapel tanpa keterangan, Bapak Ibu. Harapan kita ada komunikasi, apakah benar seperti itu. Terkadang nanti khawatir orang tua tidak tahu, mungkin ada kendala, belum tersampaikan seperti itu, nanti kita akan sampaikan di setiap akhir pekan untuk kehadiran siswa. Dan yang terakhir adalah ekstra wajib pramuka minimal baik. Nah, berikut ini adalah beberapa kenaikan kelas yang bisa kami sampaikan untuk Ananda menyelesaikan semua program, semua kegiatan di jenjang kelas 7. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Kami ucapkan kepada Ustadzah Sri Sumardiani atas pemaparan sosialisasi dari bidang kurikulum. Selanjutnya, sosialisasi dari jenjang 7 yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh koordinator jenjang 7, yakni Ustadz Anwar. Cek Ustadz Khairul Anwar. Cek. Suara saya masuk, Ustaz? Masuk, Ustadz. Baik. Baik, ayah bunda sekalian, ini tiba gilirannya saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala Sekolah SMPT Al-Uswa Surabaya, Ustadz Dimas Iqbal. Berikutnya yang saya hormati Ustadz Jeffrey selaku Waka Kesiswaan, kemudian juga Ustadzah Sri selaku Waka Kurikulum, dan tak lupa ayah bunda sekalian, orang tua wali murid kelas 7 yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan semuanya karena pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu bersama kita hari ini ya, dalam rangka parenting yang insya Allah materi utamanya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom. Dan perlu diingat ya ayah bunda, sebelum materi pokok ini biasanya ketika parenting kita selingi dengan info-info yang sekolah ya, info sekolah yang sangat penting untuk diketahui, sehingga harapannya kami berharap ini bisa maksimal dengan banyak yang hadir, sehingga ke depan kita jadi mudah
gitu ya, jalan barengnya jadi mudah sehingga tidak ada informasi-informasi yang miss, yang terlewat, yang nanti ketika di tengah jalan kok saya tidak tahu gitu ya. Ini yang coba kita minimalisirkan. Ala kulli hal, terima kasih sudah join ayah bunda sekalian. Baik, pertama-tama saya mohon izin untuk menyapa ayah bunda dengan meminta kepada panjenengan semuanya memberikan reaction jempol jika ayah bunda sekalian sudah siap untuk mengikuti parenting pada hari ini, pagi hari ini. Monggo jempolnya ayah bunda, baru 3, 4, 6, 9, 11. Oke, masih terus berlanjut. Ibunda Mafa, terima kasih jempolnya luar biasa. Oke, oke, baik. Alhamdulillah ya. Karena saya perlu feedback juga nih dari panjenengan semuanya. Baik, saya mohon izin untuk share screen ayah bunda sekalian. Oke. Baik, untuk program jenjang 7 dari semester 2 dari saya ini ya, tidak banyak, sifatnya hanya menguatkan dan juga mengingatkan ya, apa yang sudah kami sampaikan di semester lalu awal satu lalu ya. Jadi beberapa akan kami skip dan beberapa akan kami kuatkan. Baik, yang pertama terkait dengan amal yaumi ya, ayah bunda sekalian, yang mana amal yaumi ini kita coba mengawal amal yauminya Ananda itu melalui SMS, sehingga kita di kelas, masing-masing kelas itu punya satu grup khusus yang isinya kita pakai untuk pengisian SMS, checklist pengisian SMS. Nah, ini sudah ada sudah ada grupnya dan ketua kelompoknya. Mungkin bisa dibantu untuk di-mute Ustadz Husain atau Ustadz yang lain. Ini ada suara yang masuk. Baik, saya lanjutkan. Jadi SMS ini salah satu hal yang paling penting ya ayah bunda sekalian, perlu kita ketahui bersama. Karena di sini ada rapotnya ya ayah bunda. Dan kadang saya ketika mau membagikan rapot itu dan isinya kosong semuanya, banyak tulisan tidak tuntasnya, maksudnya adalah ini ya, pengisian SMS-nya tidak tuntas. Ini kadang saya juga sungkan juga nih kepada panjenengan semuanya. Nah, maka harapannya ayah bunda juga mengingatkan kepada Ananda, mungkin kalau setiap hari berat, jadi bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kenapa? Karena pengisian SMS ini sudah sangat mudah sekali ayah bunda sekalian. Kalau untuk Ananda itu akunnya Ananda ya, akunnya Ananda itu bisa diisi pagi hari. Jadi misal hari ini itu nanti malam itu bisa ngisi dan besok paginya itu masih bisa ngisi. Jadi diperpanjang. Itu untuk akun siswa. Sedangkan akun orang tua ini bisa sampai 1 pekan delaynya. Jadi 1 pekan yang lalu itu masih bisa diakses. Kalau misal 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu lupa, ya bisa diingatkan, oh iya nak, kamu sudah isi SMS atau belum kemarin. Kalau belum, pakai akun orang tua. Kalau pakai akun siswa itu tidak bisa kalau sudah lebih dari 1 hari. Kalau pakai akun orang tua itu masih bisa. Nah, harapannya nanti bisa lebih baik lagi ya capaian pengisian SMS-nya. Dan kemarin kami rapat di tim 7 itu, mohon maaf saya belum bisa menghadirkan data ininya berupa grafiknya di sini. Sekitar ketuntasannya itu di bawah 50%, sekitar 45% yang tuntas pengisian SMS dari 1 jenjang. Untuk beberapa kelas ya, kelas tertentu itu sudah bagus di atas 50%, ada sekitar 70%-an yang tuntas mengisi. Namun untuk yang kelas yang lain ini masih ada yang di bawah 50%. Sehingga kalau di total 1 jenjang itu jadi 45%. Oke.
Itu untuk amal yaumil nggih Ayah Bunda. Terus berikutnya ada program khusus di akhir pekan yaitu SPSS eh, apa ini Student Project Saturday and Sunday. Ini adalah program kegiatan untuk siswa-siswi kita di akhir pekan. Nah, isinya apa? Kegiatannya apa? Ini sementara kita masih berikan pilihan kepada Ananda. Silahkan kamu mau birrul walidain. Kalau birrul walidain itu apa isinya ya? Macam-macam. Nanti bisa melayani ayah bunda, bisa memasakkan atau membikinkan minuman atau mijiti bahkan. Gitu, nah, terus tilawah atau murojaah hafalan, tilawah atau murojaah hafalan. Boleh salah satunya tilawah saja atau murojaah hafalan. Atau menambah hafalan baru atau yang lainnya. Sehingga di akhir pekan ini eh, kita coba supaya Ananda ini nggak mager dan juga tidak menghabiskan waktunya untuk main game saja. Oke. Dan ini juga sama diupdate di SMS dan Ananda insya Allah sudah paham semuanya gitu, karena infonya ini ada di dalam SMS. Nah, dari tadi Ustadz ngomong SMS terus, nah saya belum pernah lihat SMS ya. Ini ayah bunda, saya coba tampilkan apa namanya tampilan SMS. Gitu. Jadi panjenengan kalau lihat di grupnya siswa itu biasanya ada di deskripsi grup itu ada link loginnya. Nah ini sudah saya tampilkan di sini. Kalau saya tidak salah, insya Allah setiap kelas sudah ada. Jadi setiap Ananda, insya Allah tidak akan kesulitan ketika mengakses link SMS ini. Nah ini ayah bunda sekalian, login SMS ini perlu dua hal. Yang pertama username. Username dan yang kedua adalah password. Oke. Nah, untuk login siswa, ayah bunda sekalian, ini username-nya akun siswa, ini menggunakan NIS, nomor induk siswa, sehingga Ananda harus hafal nomor induknya berapa. Kalau enggak tahu, monggo bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Insya Allah wali kelas punya datanya semua. Terus password standarnya ini A 6 kali, A kecil 6 kali tanpa spasi. Oke. Nah ini kita coba mereminder lagi tentang SMS, login SMS. Terus kalau orang tua bagaimana? Login ortu itu pakai NIS Ananda ditambah satu lagi P di belakangnya. Jadi NIS Ananda berapa? Coba monggo nanti ditanyakan ke Ananda. Terus tambah P. Itulah username-nya ayah bunda semuanya. Oke. Dan password standarnya sama selama belum panjenengan rubah. Kalau belum dirubah, insya Allah tetap A 6 kali. Ananda juga begitu. Kalau belum dirubah, insya Allah tetap A 6 kali. Gitu ya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Nah, contoh ini adalah NIS-nya siswa dan P ini adalah tambahan atau kode khusus untuk orang tua. Nah, monggo nanti ayah bunda bisa mencoba bagi panjenengan yang mungkin selama satu semester ke belakang belum pernah mencoba membuka SMS. Okay? Ini terkait dengan SMS ayah bunda. Nah, terus berikutnya adalah program sharing time yang kita laksanakan di hari Sabtu. Nah, yaitu antara walas dengan orang tua ini kita ngobrol lah ya. Dan targetnya ini 100% di semester 2. Kalau di kelas saya ini masih berapa kemarin jumlahnya ada 12 ya, ada 12 yang sudah. Jadi belum 100%. Insya Allah nanti setiap wali kelas akan menjadwal panjenengan semuanya untuk sharing time di hari Sabtu. Dan ini kalau dulu itu namanya home visit ayah bunda sekalian. Dan perlu diingat ayah bunda, sharing time itu bukan berarti Ananda membuat masalah. Nah ini ya catatannya ya. Sharing time itu bukan berarti Ananda punya masalah di sekolah. Kadang begini, saya ketika menjadwalkan sharing time itu mendapat pertanyaan, loh Ustaz anak saya kenapa gitu, apakah ada masalah gitu.
Boten saya begitu. Jadi monggo kita pahami bersama, sharing time itu bukan berarti Ananda membuat masalah. Karena targetnya 100% nih Ayah Bunda. Dan sharing time ini kita gunakan untuk kita saling mengenal antara guru dengan siswa dan juga antara guru dengan orang tua. Sehingga nanti kalau misal ke depan ada permasalahan atau apa begitu kita bisa lebih cepat penanganannya. Angkatan untuk sharing time. Nah, berikutnya ada puasa, puasa sunnah dan puasa sunnah dan sholat tahajud. Kemudian ada juga reward bulanan. Nah, khusus puasa sunnah ini sebenarnya sudah kita laksanakan di bulan Januari ini, yaitu pekan ini, yang hari Senin kemarin. Nah, saya terus terang belum mencoba merekap siapa atau berapa jumlah yang melakukan puasa. Tapi nanti insya Allah kita akan coba rekap dan kita akan laporkan kepada ayah bunda sekalian. Dan puasa sunnah ini kita laksanakan 1 bulan 1 kali, ya ayah bunda. Sehingga nanti kalau ada info dari sekolah, monggo disiapkan untuk sahurnya Ananda. Kecuali kalau Ananda memang tidak sahur, nggak apa-apa. Kadang alasan kenapa nggak sahur, kenapa nggak puasa mas? Nggak sahur, Ustaz, gitu ya. Jadi kadang dijadikan alasan. Baik, untuk tahajud kita bersama dengan agenda puasa kita jadikan satu supaya gampang pas sahur, setelah sahur bisa langsung sholat tahajud. Baik, kita agak cepat saja. Terus berikutnya ada OL, order learning, sama guru tamu. Untuk OL kemarin kita opsinya ini yang sudah saya tulis di sini ada kunjungan tokoh ya, ada wali kota, kemudian Kadin, ada juga nanti ke instansi BNN atau Dinsos atau LPMP. Ini masih opsi yang kita tulis. Untuk realnya nanti kita nunggu mana yang menerima gitu ya, yang sesuai dengan waktu kita. Baik, berikutnya ada guru tamu. Insya Allah nanti salah satu dari wali kelas akan menghubungi ayah bunda kira-kira untuk mengisi kegiatan guru tamu ini ya. Baik, terakhir ini ada program yang cukup besar di semester 2 yaitu Creativity Project ayah bunda. Apa itu Creativity Project? Yaitu siswa membuat sebuah karya yang itu bisa dinilai dan juga ada manfaatnya. Kita di tim kemarin sudah mendiskusikan untuk CP ini kita ada tiga pilihan. Pertama literasi, jadi anak-anak yang suka menulis atau mungkin juga membuat komik, kita bisa masukkan ke literasi ini. Atau yang suka teknologi bisa milih teknologi, atau kalau punya keterampilan bisa bikin handmade. Dan ini sifatnya karyanya individu ayah bunda sekalian, yang bukan makanan. Jadi misal kayak membuat atau tutorial membuat bakmi goreng atau tutorial membuat nasi goreng solaria bener gitu. Ini belum bisa kami terima. Jadi untuk makanan yang bisa diterima itu yang sifatnya ada penemuan di sana. Misal begitu ya. Oh ternyata bisa menggantikan bawang misal karena aromanya lebih sedap. Nah, ini ya yang seperti itulah pokoknya kalau makanan nanti. Terus literasi ini sudah kami sampaikan ke siswa di awal orientasi kemarin ya. Puisi ya, ada puisi, ada cerpen, ada novel, ada komik. Nanti kita persilahkan Ananda yang mana yang berkenan. Dan kalau teknologi ini pilihannya nanti insya Allah masih bisa berkembang lagi kalau teknologi, dan mungkin akan kita ketahui sambil jalan nanti. Baik, terakhir ini saya menyampaikan ulang yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Mungkin ayah bunda tadi ada yang kelewat.
ini dibuka PPDB gelombang 2 nggih di SMP Al-Uswah dan kurang 9 hari lagi. Monggo ayah bunda bisa share info ini ke grup-grup ayah bunda, kemudian Jabri ke eh, teman-teman ayah bunda atau siapapun yang ayah bunda kenal dan membutuhkan informasi ini bisa di-share-kan ya. Dan apa harapannya bisa segera join dengan SMP dan nggak ketinggalan info. Baik, untuk berikutnya ya Bunda, saya mau coba untuk sedikit deh sebentar lagi share cara melihat nilai Ananda dari As Learning. Baik, saya coba share screen dulu. Mana ini? Bentar, mohon maaf. As Learning saya sudah nampak, Ustadz Husain? Nampak Ustadz? Baik, baik ayah bunda sekalian, ini saya login ke As Learning, ya. Ini As Learning. Monggo mungkin ayah bunda yang belum melihat ke layar bisa melihat ke layar karena ini saya tampilkan secara langsung biar ayah bunda nggak ngawang ya, bisa langsung melihat oh begini toh gitu. Nah, ini login ke As Learning, monggo nanti bisa login pakai akunnya Ananda. Ananda insya Allah sudah tahu semuanya. Dan ke beranda ya, beranda di sini. Kemudian cari bina kelas. Kalau ini saya pakai akun saya nih, bina kelas 7C. Nah, ini saya klik. Nah, terus ayah bunda lihat di sini ada raporku. Nah, di sini ada raporku, monggo diklik. Oke, nah sudah ya. Terus monggo silahkan diisikan aja di sini. Nama lengkap Ananda. Misal saya coba pakai Mas Rizky ya di sini. Ini saya praktekkan langsung nama lengkapnya, terus berikutnya NIS-nya. Ini ada NIS. Nah, sudah, nama lengkap sudah, kemudian NIS sudah, tinggal kirim. Oke. Nah, ketika sudah terkirim, langsung muncul PDF-nya ayah bunda sekalian di pojok kiri sini. Nah, ini langsung terdownload. Langsung terdownload di perangkat kita. Nah, tinggal kita buka saja, kita klik, langsung muncul nilai Ananda. Dan ini masih semester 1 kemarin, ya. Ini masih yang nilai semester 1 kemarin. Nah, ini panjenengan bisa cek di sini. Loh nak, kenapa kok PAI T3 ini kosong, T4 kosong, sampai T6 kosong gitu. Sedangkan PKN ini ada isinya. Nah, ini nanti ketahuan semuanya. Ananda yang sudah melakukan penilaian sama yang belum. Nah, dari sini kita bisa kontrol sehingga nggak terlewat banyak gitu. Jadi, wah tugasnya numpuk-numpuk akhirnya nggak karuan. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oh, di sini PA ini nilainya ini gitu. Dan bisa dilihat juga nilai kehadiran ya, maaf capaian tahfidz. Ini ada bulan ke-1, 2, 3, 4, 5. Saya pakai annotate ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus capaian barisnya satu semester ini luar biasa Mas Rizky ini 239 baris. Ini kira-kira berapa lembar nggih satu dosen nggih? 239 selama satu semester. Nah, untuk kehadiran ini juga bisa dicek ayah bunda. Presensi mata pelajaran tidak hadirnya ini dengan ayah bunda lihat di sini tidak hadir. PKN ini 2. Nah, nanti coba bisa dikonfirmasi. Kenapa kok nggak hadir? Sakitkah atau karena ketidurankah atau yang lainnya? Nah, jadi seperti ini ayah bunda sekalian cara melihat nilai kontrol nilainya Ananda selama sebelum ujian ya. Kalau sudah ujian nanti
update-nya nilai ujiannya. Nah, itu mungkin dari saya, ayah bunda sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustadz Husain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Anwar atas penyampaian program jenjang 7 di semester 2 ke depan. Baik ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, saya lihat masih ada format nama yang belum diubah, ge. Minta tolong format namanya kelas, kemudian spasi nama Ananda. Kelas dan spasi nama Ananda. Baik, tibalah saatnya di puncak acara yakni pemaparan materi, ge, yang insya Allah akan dimoderatori oleh Ustadz Anwar. Sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita pada kesempatan kali ini yakni Ustadz Ahmad Arkom. Cek Ustadz Arkom. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam Ustadz. Oke. Baik, waktu kami serahkan kepada Ustadz Anwar dan Ustadz Ahmad Arkom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan belajar bareng dengan Ustadz Arkom. Kita akan lebih banyak belajar pagi hari ini bersama beliau insya Allah. Dan nanti kita juga buka ayah bunda untuk sesi tanya jawab. Monggo bisa disiapkan mungkin notulensinya atau mungkin juga rekamannya juga boleh ayah bunda sekalian. Insya Allah materi yang akan beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Ustadz Ahmad Arkom, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Oke, Ustaz, saya bisa dijadikan co-host biar saya bisa share screen sendiri, Ustaz. Oke, sambung, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ustadzah di SMP IT Al-Uswa yang dirahmati Allah, Ustadz Anwar wabil khusus moderator kita dan ayah bunda seluruhnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa jauh lebih sekedar menyegarkan kembali ingatan kita tentang keharusan mendidik anak, tetapi kita bisa menemukan hal-hal yang jauh lebih teknis lagi yang berdasarkan pengalaman-pengalaman terbaik di antara kita, kita akan mendidik anak kita menjadi anak yang terbaik. Alhamdulillah saya sudah punya cucu 3 Ustadz Anwar. Ya. Jadi, nah kalau cucu berarti ini urusannya pendidikan TK SD. Anak saya 5 ya. Jadi dan soal TK, SD, SMP, SMA, kuliah tentu ada semuanya dalam pengalaman saya. Tentu pengalaman yang sama dimiliki oleh ayah bunda semuanya. Ustadz Anwar, saya mau izin ya. Di slide kedua ini saya berharap ayah bunda berpartisipasi karena saya meminta ayah bunda untuk ngetik di mana di kolom chat Ustadz Anwar ya. Iya, monggo. Ya, kolom keduanya ini. Ya, kelihatan Ustadz Anwar ya. Jadi ini slide di kolom kedua ini yang sebelah kiri adalah gambar. Apabila manusia meninggal dunia terputuslah segala amalnya. Masih Kecuali belum 3 perkara. pindah, Ustadz. Mohon maaf. Di saya sudah. masih belum pindah.
Di ayah bunda sudah, saya sudah pindah kok. Belum. Belum ya? Sebentar. Di saya sudah pindah ini. Di Gini stop aja. share dulu mungkin. Ya, sebentar. Saya stop share dulu. Saya ulangi lagi. Sudah gambarnya ganti ini? Sudah Pak Ustadz. Ampun. Oke. Nah, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakan. Kalau saya bertanya pada ayah bunda akan memilih yang mana 3 hal ini ya, untuk menjadi pilihan ayah bunda. Monggo Ustaz Anwar, saya berharap ayah bunda ngetik ya. Pilihannya 1, 2, 3 ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Monggo ya Bunda, bisa Biar kita jadi diskusi ya. Dan tulis di kolom chat. Pilih salah satu, nggak boleh tiga-tiganya Pak Ustadz. boleh, 3-3-nya boleh. Boleh 3-3-nya, bunda, boleh 2-nya atau 1, nggak apa-apa. Berdasarkan kondisi objektif psikologis kita pagi hari ini, monggo. Masya Allah, banyak yang pilih ketiganya. Ya. Monggo dilanjut ya Bunda. Baik. Ustadz Anwar, saya bisa memilih. Saya minta tolong dipilihkan Ustadz Anwar. Siapa di antara beliau ini yang memilih 3-3-nya. Ustadz Anwar ambil 3 di antara ayah bunda, dan saya ingin minta beliau menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Monggo Ustadz Anwar, silakan. Acak saja. Siap. Oke, ini putra-putri nggih, wali murid dari siswa putra sama putri nggih, perwakilan gitu nggih, Ustaz atau nggih. Terserah Ustadz Anwar. Oke, baik. Ini untuk putri, monggo kepada Bunda siapa ya ini ya? Dibuka Bunda, nggak? yang paling atas dulu deh. Bunda Aisyah 7A, nomor absen juga. Monggo Bunda Aisyah, silakan Ini disampaikan. Bunda Aisyah atau Ayahanda Aisyah, saya tidak tahu. Oke, Bunda, Monggo. ayah bundanya Aisyah. Bisa dijelaskan pilihan. Assalamualaikum. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf, kami sedang dalam perjalanan. Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Yang penting Jadi- bisa komunikasi. Monggo. Iya, dari ketiga perkara yang disampaikan Ustaz Akram, ya insya Allah kami ya berusaha untuk berikhtiar melakukan ketiga-tiganya ya. Ya. Bersedekah, kemudian senantiasa belajar mendapat ilmu yang bermanfaat, juga mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang solih-solihah. Oke, Insya Allah, baik. Ustaz. Monggo, sebentar Bu. Bunda, jangan ditutup dulu. Saya akan ini. Iya, baik. Saya mau nanya ini ke Bunda atau ayahnya. Jenengan anak Aisyah ya, putranya Ustadz Anwar ya. Namanya putrinya Aisyah ya, Ustadz Anwar ya. Iya. Oke. Iya. Saya mau nanya, Aisyah ini bisa baca Al-Qur'an dan bisa baca tulis Latin itu dari jenengan dan suami jenengan, ataukah dari gurunya? Dari guru sekolahnya. Mohon dijawab Bu. Bunda. Coba diingat Iya. lagi. Ya pasti dari kami, kemudian dari ustadz-ustazahnya juga seperti Kita itu. persentase saja. Mohon maaf ayo. Kalau kira-kira berapa persen dari ayah bundanya dan berapa persen dari ustadz-ustadznya di sekolah gitu? Oh, kalau mengenal huruf hijaiyah itu dari umur 2,5 itu di rumah dan di TPA dekat rumah. Kemudian murojaah surat seperti itu, playgroup kecil itu persentasenya mungkin lebih banyak di sekolah, karena di rumah ya waktunya biasanya waktu maghrib seperti itu. Baik. Saya nanya yang ketiga, Bunda. Sekarang jenengan dengan suami itu lebih banyak jenengan yang ngajarkan huruf hijaiyah atau suami yang ngajarkan? Mohon maaf, ayah bundanya, ayah yang di samping jangan tersinggung. Kalau yang terakhir ini untuk hafalan surat yang menerima ya memang ayah. Huruf hijaiyah yang tadi jenengan ajarkan, katanya kan belajar di rumah.
sama di Iya. mana di TPK. Nah, di rumah itu jenengan yang ngajar atau suami ya? Kalau waktu kecil huruf hijaya memang saya ayahnya sampai sore. Ya nggak apa-apa. Ini Ustaz-Ustaznya kesenyum-senyum tuh. Karena begini Bunda, jadi Ayahnya juga senyum-senyum. saya ingin sampaikan, jadi banyak di antara kita tidak sadar bahwa hadis ini sekaligus menuntut manajemen kita dalam mengelola pendidikan anak ya. Karena ini menjadikan peluang yang luar biasa. Kalau anak soleh kita sudah kita sekolahkan di mana, di Al-Uswah dan segala macam, insya Allah akan mendoakan kita lah. Bahkan mohon maaf, kalau anak itu tidak disekolahkan di Al-Uswah pun kemungkinan besar anak akan mendoakan kita. Jadi kita dapat pahala dari jalur ini. Tapi persoalannya adalah kalau anak itu sejak baca huruf hijaiyah, kemudian baca Latin, sepenuhnya guru-guru Al-Uswah yang mengajarkannya. Nah, yang dapat pahala besar-besaran itu guru-guru Al-Uswah. Begitu Ustaz Anwar ya. Nah, Ya, saya oleh karenanya Bunda, saya ingin Bunda Aisyah dan ayahnya menyadari persoalan ini, dan ini tidak tertutup kan, masih ada kan peluang besar ke depan kan, begitu kan? Kalaulah huruf hijaiyah, baca Al-Qur'an, baca Latin itu tolonglah diajarkan ayah gurunya di sekolah. Tapi kita masih punya berpeluang untuk mendapatkan pahala dari jalur ini, ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bisa kita ajari berbagai ilmu pengetahuan yang lain, hal-hal yang lain. Terima kasih Bunda, jazakillah. Salam sama ayah, sama suami. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anwar, monggo berpindah ke yang lain Ustaz Anwar. Sekarang wali murid Ananda Putra nggih, mohon bersiap. Siapa ya? Kepada wali murid Ananda Zafran kelas 7D, kelas 7D. Wali murid dari Ananda Zafran, monggo Bunda atau Ayah Bunda. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz Agung ini Ustaz? Sering nemani antum di LMI dulu Ustaz. Oh iya Mas Agung. Silakan Mas Agung. Mau pilih yang mana ini? Ketiganya Ustaz. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah nama putranya siapa Ustaz Anwar? Zafran. Zafran ini bisa baca Latin itu dari Mas Agung, dari istrinya, atau dari sekolahnya kira-kira. Pertama itu pertanyaan saya. Lebih banyak di sekolahnya Ustaz. Saya mungkin ya, nemani Zafran tuh pada maghrib sampai malam itu. Kalau seharian lebih banyak sekolah sama bermain anaknya. Mudah-mudahan Mas Agung sadar ya dengan pertanyaan saya ini, bahwa Mas Agung itu harus mengambil peran lebih banyak lagi agar pahala yang bisa didapatkan Mas Agung kalau Mas Agung meninggal nanti bisa dari jalur ilmu yang bermanfaat. Andai anak Mas Agung yang sekarang Zafran yang SMP itu bisa Mas Agung jadikan anak yang mendapatkan ilmu, dan masih banyak ilmu kan yang bisa diajarkan gitu menurut saya gitu. Nah, sekarang saya nanya huruf hijaiyahnya. Itu kan Latin. Huruf hijaiyahnya itu dapat dari mana? Dari Mas Agung sama istri, atau Ustadz Anwar, atau Ustadz Sayang, atau mohon maaf SD ya atau TK ya? Silakan. Sejak awal diajari di awal sama istri. Kebetulan istri itu kan ibu mertua dulu kan juga guru ngaji, jadi menurun ke istri. Awalnya dia yang ngajari lebih banyak istri Ustaz. Nah, dalam hal ini dalam hal ini Mas Agung kalah dengan istri ya. Jadi ayah bunda, terima kasih Mas Agung, hati-hati. Saya ingin menggugah kesadaran kita bahwa soal mendidik anak ini soalnya sangat serius ya. Salah satu keseriusannya adalah kita akan selalu didoakan oleh anak-anak kita, dan yang kedua, kalau kita mengajarkan berbagai ilmu kepada anak kita, maka anak kita akan menjadi sebab di mana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Terima kasih Mas Agung. Ustaz, satu lagi Ustaz Anwar, satu lagi Ustaz. Oh, satu lagi. Bonus. Ya. Bonus. Baik, kepada wali murid dari Ananda tadi 7A nggih, sekarang kita coba 7B. Ananda Aira kelas 7B. Waduh, namanya kayak cucu saya, Ananda Aira. Monggo.
Ayah atau Monggo Ayah Bunda. Aira 7B. Belum nyambung Halo? kayaknya. Boleh pindah kayak. Oh, geser Ustaz. Geser Ustaz Anwar. Oke, baik, kita Apa, coba cari yang lain. Saya coba ke Pak ini wali murid dari Ananda Angga kelas 7C. 7C. Gimana Silakan. kalau saya nggak salah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Nggih. Dengan nama jenengan siapa, Pak? Bima Ustaz. Oh, Pak Bima, monggo. Mas Bima Nggih. atau Pak Bima ya. Nggih. Silakan, Mas Bima. Saya mau nanya ini, Putri ya? Aira ya? Aira. Putra. Angga, nggih. Angga ini Mas Bima bisa baca hijaiyah dan Al-Quran itu dari jenengan berdua dengan istri atau dari guru TK mungkin ya, kalau atau guru sekolah. Monggo. Nggih. Kalau awalnya dari TK kayaknya Ustaz. Jangan kayak. Setelah itu, nggih. Soalnya dulu kan TK-nya juga TK Islam. Jadi mengenal awalnya mungkin di sana, kemudian baru di rumah itu dikuatkan lagi, kebetulan sama istri. Gitu. Karena waktu itu saya tinggal studi Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, ke luar negeri ya. Nggih. Mas Bima boleh tahu kira-kira kalau ada istri, ada mudah-mudahan istri juga senyum-senyum ya. Berapa persen istri itu mengambil peran untuk lancarnya bacaan hijaiyah anak gitu? 10%, 20%? Kira-kira itu. Dibandingkan ustadzahnya di TPQ ya. Monggo. Kalau huruf hijaiyah mungkin 40-an% Ustaz. Ya. Karena ini ya itu tadi dari TK sudah pernah gitu mengenal, terus kemudian lebih sering di drill gitu ya, dilatih terus sama istri di rumah. Oke, baik. Terima kasih Mas Bima. Nggih, matur nuwun Ustaz. Mohon maaf, ngerewoti sedikit. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami nggih. Assalamualaikum Mas Bima. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anwar, saya sekarang tanya ke Ustaz Anwar sendiri nih. Ustaz Anwar udah punya putra? Punya putra? Alhamdulillah, sampun Ustaz. Putranya berapa Mas Anwar? Ustaz Anwar? Masih 1. Kelas? Masih 1. Kelas berapa? Oh, kelasnya masih usia 1 tahun 5 bulan Ustaz. Nah, ini studi kasus yang menarik. Ya. Dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, Ustaz Anwar harus berpikir keras ya. Jadi jangan sampai putri atau putri? Putra atau putri? Putra Ustaz. Nah, putranya Ustaz Anwar ini bisa baca tulis kalau bisa dari Ustaz Anwar dan istri sejak awal ya, sebelum diserahkan ke sekolah dan segala macam. Kenapa? Nanti tentu kita sepakat kalau orang tua itu bisa membuat anaknya bisa belajar Al-Quran, baca itu dari dirinya mereka berdua, saya nggak kebayang. Habis itu kan berpuluh-puluh ilmu, jutaan ilmu mungkin yang dia pelajarinya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Gitu. Sepakat ya Ustaz Anwar ya? Sepakat Ustaz. Jadi jangan anaknya Ustadz tapi bisa belajar baca tulis dan ini bukan dari Ustadznya sendiri langsung Ustadz ya. Baik. Ustadz, saya butuh 2 lagi Ustadz. Ayah Bunda dengan pertanyaan berbeda sekarang kepada Ayah Bunda. Oke, kita ke 7B Ayah Bunda sekalian. Kepada Bunda Haninya kelas 7B, monggo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz. Ngapunten Bunda, ini ngerepoti pagi-pagi nih nanya. Nggih. Bunda, saya pertanyaan berbeda. Mungkin Bunda punya jawaban. Putrinya jenengan bisa baca Al-Quran dan baca Latin itu dari siapa sudah selesai lah. Nah sekarang anak putri jenengan kan sekarang SMP kelas 1 kan, 1 SMP ini kan? Nggih. Jenengan sebagai bundanya atau nanti suami itu kira-kira mau mengajarkan ini soal ilmu nih, ilmu atau kebiasaan apa yang akan diajarkan kepada putri jenengan yang yakin jenengan bahwa kebiasaan itu akan melekat dan oleh karena kebiasaan atau ilmu itu melekat terus, maka jenengan sebagai orang tuanya akan mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Monggo Bunda. Ilmu yang diajarkan ya Ustaz?
Ya, apa saja? Kalau yang baca itu kan sudah selesai, sudah bisa Iya. kan lancar. Nah, sekarang jenengan punya pikiran apa nih anak-anak ini mau diajari apa dan dibentuk kebiasaan apanya? Karena selain ilmu dia juga kebiasaan gitu. Monggo, Bunda. Kalau saya lebih mengutamakan kami Ya. saya dan suami lebih mengutamakan kedekatan mereka dengan Al-Quran, kemudian juga bagaimana menegakkan sholat, Ustadz. Jadi kan apa namanya sekarang apalagi dengan daring itu kan kadang karena saya dan suami itu kerja sehingga kan untuk pengawasan ibadah itu kan biasanya dengan sekolah itu akhirnya kan agak lepas gitu, sehingga kalau sekarang sih saya lebih ke arah sholat 5 waktu kemudian tilawah Quran gitu, Ustaz. Oke, wah ini Dokter Ana itu Purnama saya ditanya. Baik. Ya, jadi lewat apa yang disampaikan oleh Dokter Ana Purnamasari ini dan beberapa ayah bunda yang lain, kita diingatkan sekarang bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita, tadi saya beri judul soal keteladanan, adalah sebuah pendidikan yang membuat kita mulai terangsang, karena anak kita insya Allah akan mendoakan kita. Kemungkinan besar itu. Saya tidak yakin ada anak kita yang tidak mendoakan kita. Tapi yang kedua itu, memastikan bahwa anak-anak kita itu menjadi pribadi yang belajar ilmu dari kita, mendapatkan dan terbentuk kebiasaan-kebiasaan hidup dan karakternya, lalu kemudian karakter dan ilmu itu terus kemudian dibawa berulang-ulang membuat hidupnya berhasil. Saya nggak kebayang bagaimana orang tua itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari jalur ilmu yang bermanfaat itu. Nah, boleh Dokter Ana Purnamasari bisa nunjuk yang lain, Ustaz Anwar off dulu. Saya berikan kesempatan Dokter Ana untuk nunjuk yang lain. Monggo. Oh, saya nunjuk, ya, nunjuk yang lain, ya, biar seru ini diskusi kita. Monggo, Dokter. Di Bunda Fian. Monggo, Bunda Fian. Monggo. Assalamualaikum Bunda, monggo Bunda, silakan. Ya Allah, kok saya ya. Ini Ustadz Arkom, alhamdulillah kami pun menyadari bahwa pada saat pandemi ini ya, jadi itu suatu peringatan dari Allah bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Jadi insya Allah orang tualah yang utama, mungkin seperti itu. Ini mungkin jadi peringatan bagi kita semua, mungkin seperti itu. Sehingga kita pun kalau masalah yang utama yaitu masalah keimanan, ibadah, akhlak dan sebagainya itu utama. Mungkin masalah akademis itu memang sesuatu yang bisa ditambahkan nantinya, dan itu bisa dicari mungkin yaitu dengan berbagai macam gitu. Dicari itu mungkin Ustaz Ahmad. Fian ini bisa baca tulis dari ayah bundanya atau dari ustadz-ustadzahnya di sekolah? Ya, memang yang pertama kita ya memang sejak awal kita mempelajari ya dengan cara-cara yang sederhana mungkin ya kalau di rumah. Tapi yang jelas yang paling besar berpengaruh memang dari luar gitu ya, kayak mungkin waktu usia-usia playgroup ikut ngaji di masjid gitu Ustaz. Ya, baik. Jadi mungkin ini terjadi pada semua orang tua kita, Ustaz Anwar ya, apa yang disampaikan oleh Bunda Vivian dan para bunda, ayah bunda yang lain juga mungkin. Jadi tanpa sadar kita ini tidak punya saham besar, mohon maaf ya, dalam pengertian khususnya yang berkaitan anak itu bisa membaca Al-Qur'an dan bisa membaca Latin ya. Lalu kemudian hal-hal yang lain terbentuk dengan baik. Oleh karenanya ayah bunda, begitu kita bicara tentang mendidik dengan keteladanan, adalah tantangannya buat kita. Apakah sejak awal, sejak anak-anak itu mulai bisa belajar sesuatu, kita sudah mulai merintisnya dengan menanamkan ilmu, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kemudian menjadi batu bata bagi terbangunnya kepribadian anak itu ketika sudah menjadi seusia SMP sekarang. Mohon izin saya lanjutkan Ustaz Anwar ya. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa
tidak banyak di antara kita bahwa anak itu adalah peniru sejati, bukan pendengar terbaik ya. Oleh karenanya apa yang terjadi dengan kita sekarang dan dalam pengertian yang terjadi dengan kita dengan anak-anak kita, menurut saya Ustadz Anwar, kebiasaan-kebiasaannya, perilakunya dan segala macam itu insya Allah bisa dipastikan sebagian besar itu adalah ditiru oleh ayah dan bundanya begitu. Biar kita seru, Ustadz Anwar, boleh lagi saya minta para ayah bunda mengetik lagi di kolom chat ya. Ayah bunda bisa mengetikkan 3 kebiasaan, 3 hal yang nurun ya, nurun dari ayah bundanya kepada anak-anaknya. Pasti seru ini. Monggo Ustadz. Monggo ayah bunda bisa ditulis di kolom chat. 1 hal saja ya, Ustadz. 3. Oh 3. Oh 3. 3 hal yang nurun dari ayah bunda ke Ananda. Monggo. Karena begitu kita bicara tentang keteladanan pasti ada yang nurun itu ke anak kita. Monggo Ustadz Anwar boleh tapi anaknya masih ini. Silakan. Masya Allah, dari sadar kami. Sudah ada yang minum ketika orang tua pulang. Ya, berarti itu kebiasaan. Berarti bisa dipastikan Ustadzah Utami itu sering ngambilkan minum kalau anaknya pulang. Ya, pasti itu, niru itu. Ya. Boleh, ada yang lain berikutnya? Ustadz, mohon dibaca. Oke, dari Bunda Hania, pertama banyak cerita, kedua senang tertawa, dan ketiga sama hobi kulinernya. Lucu. Siap. Terus dari Ananda Bilkis, wali murid Ananda Bilkis, 1 pembelajar diturun anak 1 dan 2. Tidurnya malam-malam ikut bapaknya. Mohon maaf saya cuma baca gitu. Iya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ayahnya senyum-senyum. Terus? Empatinya bagus. Dari Bunda Ataya, 1 suka membaca, 2 suka beraktivitas outdoor, yang ketiga suka ingin tahu. Mbak Ataya ini memang luar biasa kalau di kelas. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan jadi ketika kita bicara tentang keteladanan, jadi kalau anak kita tadi sudah disebut kan suka membaca. Saya bersyukur sekali kalau sampai anak kita itu niru kita suka membaca itu. Walaupun mungkin Ustadz Anwar waktu kecil anak kita tidak bisa baca tulis dan baca Quran dari kita kan, tapi kalau anak kita niru membaca, Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang mengawali sebuah kebiasaan baik dan kebiasaan baik itu ditiru oleh orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu niru membaca. Boleh dilanjutkan, Ustaz? Dari Pak Bima, wali murid Ananda Angga, tanggung jawab, disiplin dan pemaaf ya. Mantap. Mas Angga ini kalem gitu ya. Tanggung jawab, disiplin. Baik, saya ingin geser sedikit yang lebih spesifik. Ini soal karakter, Ustaz ya, bukan soal membaca, kuliner dan segala macamnya. Sebutlah karakter baik, santun, sabar, ya, kemudian apalagi berani, kreatif dan segala macam. Saya mohon ayah bunda di kerelaan hati biar kita rame diskusinya pagi ini, menuliskan 3 hal lagi karakter anak kita yang niru anak kita ya, gitu. Silakan. 3 karakter ayah bunda. Ya, 3 karakter. Kali ini 3 karakter. 3 karakter. Sudah muncul Ustadz Anwar? Masih belum, ini masih mungkin masih kalau gini mikir atau paling mungkin sikut-sikutan sama suami, ayo Mas jawab. Jadi di bawahnya Pak Bima ada dari wali murid Ananda Dias, sensitif. Terus sensitif. Ada dari Bunda Aira, buat snack sendiri penuh perhitungan. Plus minus jika memutuskan sesuatu. Tipe melankolis sempurna. Masya Allah. Sebentar, siapa yang melankolis sempurna? Bunda Aira, 7B. Ya.
Terus dari wali murid Ananda Atala, mix bapak ibunya, jadi campuran mungkin. Terus karakter ini Ustaz, dari Bunda Hania, sabar, empati, dan suka berteman. Iya, iya, alhamdulillah. Terus Bunda Malika, kelas 7B, anak satu ngikut, gak bisa kotor, buru-buru, bersih-bersih, dan suka mendesain. Oh, mendesain. Ya, anak kedua suka eksperimen di dapur dan rame, heboh, dan seru. Oke, Malika, ya, Malika Yasin. Ayah Bunda, terima kasih banyak, kita rame diskusinya pagi ini, dan saya berharap dengan cara seperti ini kita bisa mulai menyadari ada pengalaman yang sangat banyak dari masing-masing ayah Bunda dalam meneladankan sesuatu kepada anaknya. Ustadz Anwar, mohon izin saya lanjut, tapi nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan seru Ustadz Anwar ya. Pertanyaan keempat ini agak seru, memerlukan keberanian menjawab Ustadz. Oke, baik. Ayah Bunda, mari kita renungkan hadis Rasulullah SAW yang hadis ini saya membayangkan luar biasa sekali, kata Rasulullah, akan sangat menuntut keteladanan yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi amalikum mantiquhu wa raghabakum fil akhirati amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang apabila melihatnya membuat teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau berhenti di sini, Ustaz. Ustaz Anwar masih ingat ya? Kalau orang tua kita mau datang dari luar rumah kan tahu ya tanda-tandanya. Misalnya geseran sepatu atau sandal, oh ayah datang. Saya dulu hafal begitu, Ustaz. Gitu. Atau ketokan pintunya, tok tok tok, ayah datang. Dan bisa kita bedakan kalau yang datang bukan ayah kita, ngetokan pintunya begitu. Ya. Nah, sama, kalau kita lihat hadis ini itu, Ustaz Nara bisa nggak kebayang bahwa ini soal orang tua ya, saya seorang tua. Kebayang nggak kalau seorang ayah, seorang bunda, kemudian dilihat anaknya belum ngomong apa-apa itu, ayahnya, ibunya belum, langsung anaknya itu ingat Allah Subhanahu, ingat Allah, mau sholat, mau baca Quran, mau macam-macam itu. Itu satu ya. Yang kedua, yang terbaik kata Rasulullah SAW, apabila bicara, dia tiba-tiba kemudian yang mendengarnya ini dalam konteks pendidikan anak dan orang tua itu, tiba-tiba anak itu ingin berbuat sesuatu. Ya. Dan yang ketiga, kalau dia berbuat sesuatu, maka dia akan membuat dia ingin mengejar akhirat. Ustaz Anwar, ini sensitif pertanyaan terakhir, pertanyaan berikutnya Ustaz Anwar. Ayah Bunda mohon kerelaannya, menuliskan satu perilaku, karakter, atau apa saja yang jenengan merasa aneh. Rasanya ayah Bunda nggak pernah mengajari, ayah Bunda tidak pernah, ini tiba-tiba muncul anak-anak kita itu. Gitu. Monggo ayah Bunda. Jadi perilaku, mungkin kata-kata juga, kosakata dan segala macam yang jenengan sebagai orang tua sehari-hari di rumah itu rasanya kosakata, kalimat, perilaku dan segala macam tidak pernah jenengan ajari, tidak pernah dibiasakan, tetapi muncul dalam keseharian anak-anak kita. Itu Ustaz Anwar. Monggo. Mungkin masih mau ingat-ingat dulu nih mungkin. Kalau ini dari Bunda Bilkis, kalau saya kata-kata empati mereka ke saya kadang bikin kaget. Mereka ini maksudnya anak-anak ini. Ya, ya. Okay. Jadi ada bundanya Bilkis nih, anak-anak tiba-tiba mengatakan kata-kata empati. Baik, Bunda Bilkis bisa diceritakan sedikit, Bunda? Ya, contohnya misalnya saya nggak cerita nggak apa, terus tiba-tiba yang nomor 2 bilang kasihan mama ya, mama pasti lagi bingung mikir ini atau ini gitu. Padahal kata dan kalimat itu tidak pernah jenengan ajarkan ya? Ya, maksud saya kan nggak pernah ngajarin. Kalau saya ngajarinnya tuh anti mengeluh gitu kan ya. Kita nggak pantas ngeluh gitu. Ya, tapi kok tahu kalau lagi mikir gitu loh. Ya, itu yang saya maksud Bunda. Jadi seringkali anak-anak itu muncul hal-hal begitu ya. Yang biasanya sering muncul itu yang polos kadang-kadang dari anak-anak masih TK dan mau keluar set gitu ya dengan hal-hal yang tanpa kita duga. Ustaz Anwar, monggo Ustaz. Barangkali pasti ada yang lain, kayak sudah ada ketikan baru Ustaz Anwar ini. Oke.
Ini ada apa suka main game dari Ibu Oki, Bunda Mas Amas STJC. Berarti Ibu Oki, bundanya Oki ini, dan ini tidak pernah Bunda ngajari Faras, kan? Bundanya Mas Faras. Mas Faras ya, main game ya. Main game. Bisa dimintakan beliau bisa ini, Ustaz, agar kita. Monggo Ibu Oki bisa open mic mungkin. Cek, halo? Ibu Oki, halo. Oke, sinyalnya saya jadi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Ada dari Bunda Nadifa, Nadifa, pendiam dan anak kedua cerewet. Terus ada dari Bunda Dias, baru kemarin saya pulang kerja, agak telat karena macet parah. Anak saya telepon sebelum sambil bilang, Dias khawatir kok belum pulang-pulang, jadi terharu. Ya, baik. Jadi Ustaz, kalau melihat hadis ini adalah hadis yang membuat kita termotivasi. Kalau melihat hadis ini adalah hadis yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang menjadi teladan ya. Dilihat saja, yang lihat langsung Allah Subhanahu wa taala bicara orang yang mendengarkan pembicaraan kita itu langsung membuat dia ingin bersemangat melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kalau kita melakukan kebaikan, maka anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita tiba-tiba ingin meraih kebahagiaan akhirat, ingin mengejar akhirat. Saya dalam sejarah tabi'in itu ada Hasan Basri. Hasan Basri itu memang wajahnya ganteng, ilmunya luas, orang bertakwa. Jadi kalau dia berjalan di pasar Madinah, Ustaz, jalan pasar Madinah, itu tiba-tiba semua orang yang bertransaksi dagang berhenti. Karena yang ngelihat orang yang namanya luar biasa, wajahnya ganteng dan segala macam itu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal mendidik anak dengan keteladanan ini bukan soal kita sudah tahu atau tidak, tetapi lebih kepada apakah yang sudah kita ketahui itu semakin kita konsistenkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian anak-anak itu akan menjadi meniru kita. Ustaz Anwar, yang terakhir sebelum diskusi Ustaz Anwar ya. Mohon ayah bunda jangan marah dengan pertanyaan ini. Kalau anak kita disuruh meranking siapa idolanya, ayah bunda atau bundanya? Mohon jujur, nomor 1 ayah bunda, nomor 2 bundanya. Jangan ada marah-marah di antara ayah bunda ya. Jadi kalau anak-anak kita di ranking siapa idolanya? Mohon maaf, selain Rasulullah ya. Ini soal ayah bunda dan ibunda ya. Ayahnya atau bundanya? Buat diskusi saja. Bundanya. Bunda dia, bundanya bunda. 1, 2, 3. 3 wali murid menjawab bunda, 1 ayah. Bentar Ustaz, itu yang menjawab bunda itu yang nulis bundanya atau ayahnya? Biasanya saling ini. Kalau saudara Utami bundanya ini. Oh, bundanya ya, alhamdulillah. Terus berikutnya? Ini Afifa ini bundanya gitu. Bundanya. Terus Bilqis ini juga bundanya, Hania. Bunda Hania bilang semuanya, kata Hania. Bunda. Kayaknya paling banyak bunda. Bunda, iya. Jadi memang wajar ya, karena memang dari TK sampai SD itu anak-anak itu harus diakui harus lebih dekat dengan bundanya. 1, sebagian besar bunda di rumah. Asumsinya begitu Ustaz Anwar ya. Yang kedua, sebagian besar anak-anak kita tidur dengan bundanya. Mohon maaf ya. Sedikit anak itu yang tidur dengan ayahnya dan segala macam. Itu berpengaruh sekali. Dan kecuali anaknya 1, Ustaz. Kalau anaknya 1 itu akan menjadi sangat berbeda ya. Begitu. Nggak apa-apa. Saya pernah kaget itu saat waktu anak saya Anissa Nikmatur Rahman itu saat Anwar waktu dia TK atau SD kelas 1, dia nempel di tembok dindingnya itu kamar tidurnya itu dia nulis my idol, idola saya.
Saya wah deg-degan saya. Ada nggak nama saya? Nomor 1 Rasulullah SAW. Nomor 2 Abi. Saya lupa apa Abi, nomor 3 Umi. Yang nomor 10 itu detektif Conan, Ustaz. Yang nomor 10, Ustaz. Jadi lucu gitu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal keteladanan yang kita lakukan dalam proses pendidikan di anak itu akan secara kuat melekat ketika mereka ditanya siapa idolamu, siapa yang kamu suka dan segala itu tidak bisa diinikan. Ya nggak apa-apa kalau nomor 1 bundanya, nomor 2 kemungkinan ayahnya itu. Saya curiga kalau nomor bundanya nomor 4 baru ayahnya akan repot itu kan begitu atau sebaliknya begitu. Nah, Ustadz, saya ingin mengakhiri sesi ini Ustadz dengan satu hal penting yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ustadz, ini banyak kayaknya menjawab, yang jawab masih banyak Ustadz ya, yang ngetik ya. Ada yang lucu. Apa itu Ustadz? Ini dari Bunda Bilqis kan. Nomor 2 cowok Korea Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang dalam hal keteladanan ini saya ingin mengatakan gini, mudah-mudahan jadi perhatian penting ayah bunda, karena pada anak usia SMP ini egonya itu sudah semakin tinggi, ya kan Ustaz Anwar ya? Anak SMP dengan anak SD itu egonya sudah. Nah, hal yang harus diwaspadai adalah kata-kata Umar bin Khattab yang mengatakan al-ajizu man ajaza an siyasati nafsi. Orang yang lemah adalah orang yang lemah dalam mengatur dirinya sendiri. Nah, apa yang paling penting dan paling krusial untuk diatur? Kesenangan. Kesenangan, rasa suka, atau bahasa agamanya syahwat. Ya. Jadi kalau anak-anak itu kita bantu untuk mengatur senang tidurnya, senang makannya, senang nontonnya, senang mainnya, dibantu agar tidak berlebihan, insya Allah anak akan mudah dibentuk, dan keteladanan yang kita tunjukkan dalam hal ibadah, belajar, kerja keras, dan segala macam akan lebih mudah, karena anak tidak dihambat oleh kesenangan-kesenangan dirinya, karena kesenangan dirinya itu mudah dikendalikan. Ustaz Anwar kayak senyum-senyum, pasti ada yang sesuatu yang baru lagi Ustaz. Oke, tadi di atasnya ada yang ini, tergantung masalahnya dari Bunda Aira. Mungkin kalau masalahnya A, bundanya yang jadi tujuan. Solusi, minta solusi. Ya, baik. Monggo Ustaz, kita diskusi Ustaz. Saya cukupkan materi pengantar ini buat kita semuanya. Selebihnya hal-hal yang bisa kita diskusikan dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda sekalian, sekarang saatnya sesi tanya jawab ya. Monggo pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau mungkin juga ditulis di kolom chat jika ada masalah. Kalau tadi ada kita teladan ya dari Ustaz Arkom, kita bagaimana kita menjadi teladan, kemudian bagaimana kita bisa mengajari anak-anak kita ilmu-ilmu yang prinsip, terutama dalam hal ibadah, sholat ini. Terus dan lain-lain, monggo bisa disampaikan pertanyaannya secara langsung atau melalui kolom chat. Mungkin tips-tipsnya karena Ustaz Arkom ini sudah punya cucu, jadi pengalaman beliau dalam hal mendidik ini mungkin sudah sangat luar biasa, banyak sekali. Okay. Monggo, ayah bunda. Sambil menunggu Ustaz, ayah bunda, ada hal-hal yang teknis ya, yang harus dikontrol oleh ayah bunda di mana, di rumah ya. Ini ada. Dari nanti saya baca di Ustaz Anwar. Yang pertama adalah ayah bunda yang ingin memastikan bahwa keteladanan itu berjalan dengan baik. Maksudnya apa yang dilakukan oleh ayah bunda itu dengan mudah dilakukan oleh anak-anak kita, maka faktor ini harus disadari. Ada kaidah psikologis yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. An-nasu atba'u man ghalaba. Manusia itu mengikuti siapa yang lebih kuat, lebih dominan dari dirinya sendiri. Jadi ayah bunda harus berhitung sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Apakah benar-benar menjadi sholat yang dilakukan oleh ayah bunda yang kualitasnya itu memang lebih kuat dibandingkan anak. Dan saya yakin kuat ya, pasti ayah bundanya lebih disiplin. Tapi
sebagai pribadi harus terus menaikkan kualitas sholat 5 waktu itu agar anak itu kalau misalnya anak itu mau nelpon ya ayahnya di kantor ya, tapi waktu dia nelpon jam 11.30 anak nggak jadi nelpon, pasti ayah sedang sholat gitu, kira-kira begitu Ustaz ya, Ustaz Nawarnya gitu. Atau misalnya bundanya itu anak sedang di sekolah ya, bundanya mau ditelepon, tapi pas mau ditelepon jam 3 kurang 10 anaknya sadar ayah kemungkinan bunda masih mau sholat, nggak jadi nelpon. Itu hal-hal yang harus diinikan gitu. Nah, karena kaidahnya berlaku tuh, anak itu pasti mengikuti siapa yang lebih kuat dibandingkan dirinya, lebih berkualitas gitu. Sama juga suami pada istrinya begitu, harus memastikan kalau keteladanan suami itu ingin ditiru oleh istrinya, maka berusahalah agar menjadi seorang suami yang memang lebih kuat, tentu saja tidak dengan niat agar ditiru, tetapi memang kaidahnya itu berlaku dengan baik begitu. Monggo Ustaz Anwar, kalau ada yang mau diinikan. Ini di saya belum ada yang masuk, Ustaz. Ya. Nah, yang paling merepotkan mungkin Ustaz untuk soal keteladanan ini adalah soal saya melihat beberapa kesenangan ya yang harus dikendalikan dengan baik itu adalah mohon maaf nonton video hiburan macam-macam di YouTube dan segala macam itu harus nih. Yang kedua istirahat. Makanya tidur ya, capek, lelah dan segala macam. Yang ketiga makan, minum ya, itu yang harus diinikan. Nah, soal yang keempat adalah bermain ya. Itu kesenangan-senang. Kalau ayah bunda bisa mengendalikan setidak-tidaknya 4 hal ini dengan baik, memandunya, mengkomunikasinya dengan sangat baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak itu akan rela meninggalkan kesenangannya demi tugas belajar, demi tugas beribadah, demi tugas sekolah dan segala macam. Seringkali yang membuat anak itu karakternya, hidupnya itu hancur ya, bukan seringkali kesenangan-kesenangan pribadinya yang tidak bisa dikendalikan dengan baik, dan orang tua sangat-sangat berperan dalam membantu anak-anak itu mengatur kesenangannya. Monggo ya Bunda, kalau ada yang disampaikan. Ini ada dari Sada Utami. Monggo. Saya Ustadz ya, izin bertanya jika ada yang Terima kasih Ustadz atas waktunya. Yang pertama yang kami ingin menanyakan adalah bagaimana ketika mohon maaf ini yang saya lihat di anak putri ya, apakah di anak putra juga ada begitu. Bagaimana mengembalikan anak-anak itu ke idola yang sebenarnya begitu, ketika anak-anak kita sudah mulai mengidolakan kalau saya putri saya tahu ini artis-artis Korea seperti itu. Ya, baik. Sehingga banyak waktunya untuk ke sana gitu. Matur nuwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah merenung lama itu soal idola itu. Bahkan sempat saya tulis di Facebook saya. Bagaimana idola itu masuk dalam pikiran anak kita itu. Dan kita semuanya orang dewasa, itu penting ya. Yang pertama intensitas ya, soal intensitas. Apa yang hadir secara sering ke dalam kehidupan seseorang, itulah yang akan menjadi idolanya. Itu satu ya. Jadi kaidah ini berlaku. Apa yang hadir secara sesering mungkin, itulah yang hadir. Nah, kalau orang tua itu kemudian menyalah-nyalahkan anaknya tidak mengidolakan A, B, C, termasuk Rasulullah, pertanyaannya adalah, apakah orang tua itu telah menghadirkan ke dalam pikiran anak, perasaan anak, kehidupan anak, tentang Nabi itu seintensif mungkin? Apa bentuknya? Bahan bacaan di rumah, ya kan? Kemudian video-video di rumah. Kemudian cerita dan segala macam di rumah. Atau kalau di sekolah mungkin. Tapi persoalannya, intensitas itu dikondisikan nggak agar hadir secara luar biasa kepada anak-anak kita. Itu satu, Ustaz. Ya. Yang kedua, kalau intensitas terjadi, yang kedua adalah apakah orang tua itu ketika menghadirkan Rasulullah sebagai idola atau pribadi yang lain itu, orang tua itu mencerminkan perilakunya, bicaranya itu apa yang intens hadir ke anak kita. Misalnya, mohon maaf ya, kalau anak itu ini setelah Rasulullah ya, Bu Ustadzah ya. Misalnya anak itu ingin jadi jadi seorang ilmuwan ya. Kemudian di rumah ayah itu aku dulu ya nggak bisa. Di rumah itu kemudian ayah ibunya itu sering secara intens menampakkan perilaku suka belajar, baca buku, intensitasnya tinggi. Nah, proses mengidolakan itu berjalan dengan bagus. Kalau kembali pada Rasulullah SAW, misalnya mengidolakan Rasul,
Kalau di rumah itu ayah ibu itu menampakkan perilaku yang mencerminkan sebagian dari perilaku Rasulullah sholat dan segala macam, maka anak itu akan terbantu. Itu Ustaz yang perlu diinikan. Dan yang ketiga adalah Ustaz ayah bunda harus menghitung apa yang memotong hadirnya dan masuknya idola itu ke dalam kehidupan anak. Kalau di surat 41 ayat 27 atau 26 ya, saya bacakan ayatnya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Muhammad, buatlah kegaduhan di sekitarnya agar kalian bisa mengalahkan mereka itu. Kata Ibnu Hisam tentang ayat ini. Jadi kalau Nabi dan para sahabat itu sedang membacakan Al-Qur'an untuk mendakwahkan, maka orang-orang kafir itu Ustaz Utami menandingi forum-forum di mana Nabi membacakan Al-Qur'an itu dengan forum-forum pembacaan syair. Sehingga suaranya keras menandingi mereka, sehingga orang-orang itu terpengaruh dan tidak mau mendengarkan Rasulullah dan para sahabat yang sedang membaca Al-Qur'an. Nah, orang tua tahu nggak bahwa sekolah itu adalah tempat di mana anak-anak itu mendapatkan pelajaran agama dan segala. Tapi orang tua tahu nggak sarana yang destruktif yang lain yang mengganggu sampainya proses idola itu ke dalam pikiran dan kehidupan anak itu. Video kah, Facebook kah, pergaulan kah dan segala. Ada nggak diketahui? Kalau bisa potong itu, alihkan dan kurangi, bahkan hilangkan itu. Itu yang penting Ustaz, yang bisa saya sampaikan. Monggo Ustaz Anwar, silakan Ustaz Anwar. Baik, matur nuwun Ustaz Akom. Ini ada chat yang masuk Ustaz. Iya, silakan. Mau dibacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ketumbuk sebentar. Ustaz, bagaimana mengisi sosok ayah jika ayahnya sudah meninggal? Ayah Ananda meninggal 1 tahun yang lalu. Baik. Ya, tentu ketidakhadiran seorang ayah secara fisik itu berpengaruh ya. Tidak sesempurna kalau ayahnya hadir secara fisik. Satu, foto ya, video sekarang kan gampang menemukan foto video tentang ayah yang saat menggendong anak ketika anak itu masih kecil dan segala macam, itu bisa dijadikan sarana untuk bercerita, berbagi tentang apa hal-hal yang telah dilakukan oleh ayah kepada sang anak. Itu satu. Yang kedua, anak itu bisa diajak bertemu dengan kakeknya, dengan keluarga-keluarga sehingga anak itu bisa sadar bahwa peran ayah dalam kehidupan dia itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, berbagai macam pengalaman-pengalaman keberhasilan anak. Keberhasilan ayah itu bisa diceritakan oleh bundanya kepada sang anak, Ustaz, bahwa ayah itu pernah A, pernah B, pernah dan segala macam. Termasuk juga karakter-karakternya. Dengan cara itu, anak sedikit demi sedikit bisa kembali menemukan idolanya pada diri sang ayah walaupun ayah sudah tidak ada, begitu Ustaz. Ini sebaliknya begini Ustaz Anwar. Ada orang, mohon maaf ya Ustaz Anwar, di luar keluarga kita ya, ada seorang anak yang ayahnya jelas ada ya. Jelas ada, tapi memang secara faktual Ustaz, mohon maaf ya, sang ayah mungkin pendidikannya biasa, kemampuan ayah untuk belajar itu tidak baik ya. Tetapi anak itu hanya punya satu rekaman, dia setidak sempurna apapun ayah saya, setidak pintar apapun, tapi dia adalah ayah saya yang telah menyebabkan saya ditakdirkan oleh Allah. Dia ayah saya itu, saya lahir ya, dan dia telah memilihkan sekolah yang terbaik dan segala macam. Itu masih bisa ditumbuhkan kesadaran bahwa ayah adalah sosok yang harus dimuliakan dan segala macam. Tapi perasaan bahwa ayahnya itu tidak belajar, tidak memperbaiki, ini pasti ada, tidak bisa dihilangkan. Tetapi karena anak itu sadar bahwa mereka adalah orang tua yang harus dimuliakan karena Allah ditakdirkan, dipilih untuk menjadi jalur kelahirannya, pasti anak itu akan memuliakan dan mengidolakan ayah bundanya itu. Ada begitu, Ustaz. Jadi orang yang seperti itu. Baik, Madrun, Ustaz Arkom. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada tips khusus untuk pengajaran anak di usia 12-13 tahun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Iya, ada sebuah hadis ya, yang mungkin Ustaz Anwar bisa cek ya. Ibnu Abbas itu kan sepupu Nabi.
ya Ibnu Abbas ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sendiri. Jadi suatu saat mereka bergoncengan gitu saat naik ini. Lalu Rasulullah mengatakan ya gulam, wahai anak muda ya. Saya nggak tahu apakah gulam itu usia berapa, saya belum cek. Tapi itu Nabi dengan Ibnu Abbas ya. Ihfadillah yahfadka. Wahai anak muda, jagalah perintah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Jagalah perintah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan selanjutnya hadis itu, dari hadis itu bisa kita lihat Nabi itu dekat dengan Ibnu Abbas, lalu kemudian menyampaikan menyampaikan nasihat, kedekatan dan menyampaikan nasihat. Dan tentu saja faktor terpenting adalah faktor kualitas Nabi ya, yang menyebabkan beliau berpeluang besar dan sangat-sangat berat dan tidak mungkin ini untuk ditiru gitu ya. Jadi ini mungkin terjadi, mohon maaf pertanyaan ini Ustadz Anwar, kalau ayah anak-anak kita ini adalah ayah yang jarang ketemu anak ya, karena kerja dan segala macam. Pasti ayah bertanya gimana caranya agar ayah itu punya kemampuan yang jauh lebih baik lagi dalam mempengaruhi anaknya. Maka di waktu-waktu di mana hari Sabtu saja, Minggu saja atau malam ya, jadikan waktu-waktu yang sudah tinggal sebegitu itu menjadi waktu yang sangat berkualitas untuk tidak lagi anak itu merasa hilang lagi ya. Jadi misalnya ayah pulang kerja Ustadz, kemudian masih saja sibuk dengan gadgetnya, tidak memperhatikan anak. Kasihan anak-anak sudah pagi sampai sore sudah tidak memperhatikan ayahnya. Begitu ayah pulang malah kemudian ayah kehilangan perhatiannya dan tenggelam dalam kesibukan kerjanya yang sebenarnya tidak perlu dilihat oleh anak itu, sehingga anak itu merasa ayah kok begini sih dan segala macam begitu. Jadi waktu-waktu di mana dia sudah berhadapan dan berdekatan dengan anak mestinya digunakan semaksimal mungkin begitu. Baik. Monggo Ustaz Anwar. Ini dari Bunda Bilqis, beliau memberikan tambahan, benar Ustaz, saya pernah intensif membacakan sirah Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Tapi sekarang sibuk dan lebih banyak belajar sendiri, banyak Zoom, kajian, dan lain-lain. Dan akhirnya lupa baca sirah ke anak. Jadi memang sangat benar sekali tadi yang disampaikan. Berikutnya, jangan lupa Ustadz Anwar, satu hal, anak-anak di usia SMP itu sudah semakin menunjukkan kemandiriannya. Jadi dia kalau sesuatu itu ingin dilakukan sendiri, tidak lagi ingin didengarkan dari ayah dan ibunya. Dalam urusan yang baik maupun yang tidak baik itu. Jadi anak-anak itu sudah cenderung semakin mandiri ya pada usia SMP. Nah, tentu saja hal-hal yang negatif, destruktif itu harus kita waspadai agar tidak masuk ke dalam diri anak kita itu. Ini ada satu lagi Ustaz dari Ibu Rocky, bundanya Mas Faras. Apakah bisa sekolah juga mewadahi gaya hidup based on internet karena pandemi? Terkait dengan selera anak remaja melihat YouTube, maka membuat YouTuber bernuansa Islami dari siswa yang berpotensi di arah situ. Menurut saya sekolah dan Ustadz Anwar ya, dan orang tua harus sadar bahwa fungsi internet itu ada 5 menurut saya, dan itu harus disadari. Pertama, internet atau apalah sebutannya itu punya fungsi rekreatif ya. Jadi di internet kita bisa menghibur diri ya, gitu. Rekreatif ini, fungsi hiburan ini bisa positif dan bisa negatif. Tentu kita harus segera Yang kedua adalah fungsi informatif ya. Di internet kita bisa mencari informasi apa saja. Tapi para ahli mengatakan internet itu menimbulkan efek Google. Maksudnya efek Google itu adalah orang merasa tidak perlu menyimpan banyak memori di ingatannya karena segala sesuatu bisa dicari di Google. Repotnya kalau ibu-ibu misalnya, gaya nggak perlu Ustaz, nggak perlu menghafal menu-menu masakan, cari aja di Google. Masalahnya nanti kalau pulang kampung internet tidak ada, Google-nya tidak bisa dibuka, repot nanti kan tidak bisa bikin menu, itu masalahnya. itu nah tapi ini satu pelajaran yang penting. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikatif ya. Nah, fungsi rekreatif, informatif, dan komunikatif. 3 hal ini tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Nah, tapi 2 yang terakhir yang mau saya sampaikan, Ustadz, adalah fungsi edukatif dan fungsi produktif. Bisa nggak anak-anak itu boleh pegang internet dan segala, bisa nggak dia itu semakin teredukasi, semakin terdidik dengan internet itu? Terdidik apanya? Banyak aspeknya begitu. Saya ingat cucu saya
Gaza itu. Dia itu bisa pegang handphone sendiri, bisa buka, tapi yang paling disuka itu dua saja, kereta api sama permainan anak itu main gitu. Tapi dia sekarang udah ini minta izin, Gaza nanti nonton ya gitu. Habis itu oleh anak saya, Anissa ibunya itu ya boleh, iya enggak, itu udah bisa begitu, bisa janjian begitu. Fungsi edukatif. Lalu yang terakhir fungsi produktif. Bagaimana media sosial atau internet itu bisa membuat anak itu menjadi mampu menghasilkan sesuatu. Saya pikir kalau ini disadari, rekreatif, informatif, komunikatif, edukatif, dan fungsi produktif bisa dikelola, apa yang tadi disampaikan oleh Bunda tadi bisa dikelola dengan baik. Baik Ustaz, ini sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih banyak Ayah Bunda, terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa, walaupun daring, tapi kita bisa berdiskusi sangat sangat atraktif sekali. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian Ustaz. Oh ya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa wabil khusus untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang tua yang terbaik buat anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan doa anak kita untuk kita yang berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi orang yang melalui mereka kita bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, karakter dan kebiasaan yang bermanfaat, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah berhenti dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah menghadap Allah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyejukkan pandangan kami dengan iman dan amal solehnya, dan jadikanlah kami pemimpin bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan keturunan-keturunan kami hamba-hambamu yang senantiasa menegakkan ruku' dan sujud kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami seluruhnya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, beri kami kesabaran dalam mengabdikan hidup ini sepenuhnya kepada Engkau. Wafatkan kami seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Anwar, sebelum saya akhiri, dan ini ada Ustadz Utami, saya mau nitip flyer ya. Flyer itu adalah program wakaf Quran yang saya kelola. Jadi saya menghimpun wakaf Quran plus buku orang sibuk menghafal Quran, itu untuk saya berikan kepada guru-guru tahfidz, guru-guru sekolah Islam, dan segala macam. Mohon izin Ustadz Anwar dan Ustadz Utami, saya kirimkan kepada ini, dan mohon berkenan di share di mana grup wali murid gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Arkom atas materi yang disampaikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dan ilmunya kita bisa terus praktekkan sehingga menjadi pemberat amal kita nanti di yaumil qiyamah. Demikian dari saya, ayah bunda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah hadir. Luar biasa sekali. Kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan berikutnya. Baik, ini Ustadz Hasan langsung saya tutupkah atau saya kembalikan ke Ustadz Hasan? Langsung aja.
Baik, Oke, Bunda, langsung. mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Ayah Bunda. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.